Halo Bu Melisa, apa kabar? Halo Bu Ainun, kabar baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Oh baik, 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 baik. Oh iya, ada apa nih Bu? Mau ngomongin soal apa ya? Nah, berhubung nih pertemuan hari ini, sekiranya saya mau berdiskusi nih sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi ketika di sekolah saya pada saat terlebihnya di anak-anak sih. Nah, ini gini, saya mau agak sulit untuk menghadapi anak-anak yang speech delay ataupun anak-anak yang hiperaktif. Jadi terkadang saya susah untuk mengontrol emosi saya. Hmm. Oh jadi ini mau ngomongin soal anak murid Ibu yang speak delay ini ya? Iya, benar Ibu. Oke. Tapi saya cuma punya waktu 15 menit nih Bu. Jadi setelah Ibu mau ngomong ini, apa sih tujuannya yang mau Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Nah, yang saya inginkan ketika saya nanti berdiskusi dengan Ibu, saya ingin mendapatkan tujuan atau solusi bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak yang speech delay ataupun anak yang hiperaktif di kelas saya supaya saya bisa mengontrol emosi, kemudian saya juga tidak merasa tertekan pada saat pembelajaran. Ibu merasa apa tadi? Merasa tertekan dan tidak bisa mengontrol emosi tadi ya Bu ya? Iya benar Ibu. Menurut Ibu, kira-kira tidak merasa tertekan yang bagaimana dan kenapa Ibu tidak bisa mengontrol emosi yang seperti apa? Nah, terkadang karena kan di sekolah ini dia tidak semua anak itu yang berkebutuhan khusus. Dominasinya itu mayoritas semua anak-anak yang dengan kemampuan yang di di rata-rata ataupun bahkan ada yang di atas. Tapi terkadang kami juga ada muncul beberapa anak yang hiperaktif. Contohnya saya memiliki dua anak hiperaktif. Kemudian juga ada satu anak yang speech delay. Nah, di mana ketika saya juga harus em, mengejar apa namanya standar dalam pencapaian pencapaian di sekolah, tapi untuk anak-anak ini saya agak susah, ada terkendala di mana saya harus mengejar mereka gitu. Nah, terkadang pada saat jam pembelajaran, karena saya juga mengejar, kemudian juga saya juga harus tetap mengasih perhatian lebih kepada anak-anak yang tadinya hiperaktif atau speech delay tersebut. Jadi terkadang ada bentrokan atau ada eh, break di diri saya, bahwasanya bisa langsung naik itu stunning emosinya. Oke ya begitu ya. Jadi Ibu merasa cepat tertekan emosinya kalau melihat anak yang berkebutuhan khusus tadi seperti speed delay dan apa tadi ya hiperaktif tadi itu jadi mudah mudah untuk Ibu emosi ya. Nah, Iya. dari yang Ibu lakukan selama ini, kalau Ibu sudah naik emosi dan untuk meredam emosi itu sebetulnya apa sih yang Ibu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, terkadang kalau misalnya saya sudah di tahap di mana emosi saya eh, sudah mulai terasa atau saya mulai tertekan, saya menarik diri saya dulu, saya menjauhin anak tersebut, kemudian saya berpikir kembali. Karena mereka juga masih anak-anak di bawah usia 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian juga mereka itu masih butuh bimbingan dan juga mereka mereka memang butuh perhatian lebih dan khusus dari saya. Jadi terkadang karena saya juga mempelajari metode stop yang di guru penggerak itu saya mulai mempraktekkannya. Satu Mhm. dua kali saya memang bisa mengontrol emosi saya, kemudian juga bisa untuk lebih tenang, membuat diri saya lebih tenang. Tetapi terkadang hal itu akan secara berulang kembali muncul Iya, ketika saya merasa posisi saya tertekan. iya. Oke, jadi Ibu sering terkadang muncul kembali ya. Nah, kemudian dari yang Ibu lakukan, tadi contohnya menarik diri, kemudian Ibu melakukan STOP, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan dari 1 sampai 10? Kira-kira Ibu di posisi berapa?
Nah, kalau untuk hal yang sudah saya lakukan, menurut saya untuk posisi diri saya sudah di skala 8. Di mana ketika saya melakukannya itu saya sudah melihat ada perkembangan yang saya rasakan. Tetapi sekarang yang ingin saya tujukan adalah untuk skala ke depannya secara berkontinu gitu untuk menghadapi anak ini karena program semester ini akan berakhir pada bulan Juli 2023 dan saya masih mempunyai tenggang waktu sekitar kurang lebih 8 bulan lagi. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berada di posisi 8 ya tadi ya. Oke, jadi ke depannya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Sepertinya saya akan lebih banyak melakukan praktek yang SDOP itu, kemudian juga saya akan mungkin saya akan mencari teknik bagaimana untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Kalau yang saya pelajari dari referensi sih, mereka mempunyai keminatan sendiri ya, keminatan khusus supaya mereka bisa teralihkan hiperaktif mereka gitu ya. Jadi saya harus memberikan kegiatan lebih kepada mereka. Nah, dari rencana yang Ibu ucapkan tadi ke depannya, kira-kira yang paling prioritas apa dulu ini yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencari kegiatan yang mereka minati, Bu, untuk mereka lakukan ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, kekuatan apa yang ada pada diri Ibu untuk mengatasi itu? Nah, mungkin kekuatan yang ada pada diri saya ini adalah kesabaran ya, Bu. Kesabaran dan juga kesadaran diri dan kesadaran sosial saya terhadap anak-anak. Lalu hambatannya apa Bu? Nah, hambatan yang saya khawatirkan yang mungkin akan tetap terjadi adalah di mana saya selain menjadi tenaga pendidik di sekolah saya ini, saya juga merupakan tim dari kepala sekolah. Dan juga saya juga berperan sebagai CEO dan editor di lembaga saya. Jadi aneka kegiatan dan juga tugas yang diberikan kepada saya itu terkadang juga memberikan saya sebuah tuntutan besar ya, sebuah tekanan sehingga terkadang saya bercampur aduk untuk emosi saya. Oke, oke. Jadi seperti itu ya Bu, banyak peran tugas yang ditanggungjawabkan kepada Ibu, jadi Ibu ketika masuk tuh susah untuk mengontrol emosi ya Bu ya. Iya Oke, benar. dari yang Ibu ungkapkan itu, kira-kira solusinya bagaimana Ibu? Solusi dari saya, mungkin saya ingin lebih memanajemen waktu saya dan juga kesadaran diri saya. Mungkin ketika saya lebih bisa berbenah diri saya untuk memanage waktu lebih terukur, mungkin saya tidak akan merasa tertekan ataupun dengan job desk yang sudah terukur itu mungkin saya bisa lebih teratur ketika agenda-agenda kegiatan saya itu berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kalau itu yang Ibu paparkan solusinya, kira-kira yang Ibu prioritaskan solusinya yang mana Bu, yang Ibu akan dahulukan? Hmm, kalau untuk solusi yang ingin saya jalankan pertama sih yang paling saya prioritaskan itu untuk tetap kembali ke pengontrol emosi, kesadaran diri saya ketika untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Dan job desk yang lain itu adalah job desk tambahan. Jadi saya harus mengutamakan job saya yang utama dulu, Bu. Jadi strateginya apa sih Bu untuk melakukan itu? Ada nggak strategi khusus? Kalau strategi yang saya bayangkan ini, Bu, mungkin saya ingin belajar dulu dari referensi. Terkadang kan di YouTube itu kita bisa menemukan orang-orang atau guru-guru hebat yang sudah berpengalaman. Nah, dari yang dia paparkan, mungkin saya akan menjadikan itu sebagai motivasi saya. Ya. Ada satu yang menjadi motivasi saya itu adalah ketika mereka berhasil mendidik, ini bukan mendidik, membimbing
murid yang benar-benar memiliki kebutuhan khusus, yaitu autism, dan mereka berhasil. Nah, itu menjadi motivasi di hati saya kenapa mereka juga sanggup menghadapi anak yang autism. Dan Nah, saya hanya menghadapi anak yang speech delay atau hiperaktif, belum sampai ke autism. oke oke. Begitu ya Bu ya. Lalu untuk strategi yang akan Ibu lakukan, kira-kira dalam jangka waktu berapa lama sih Ibu bisa mengatasi dengan strateginya? Mungkin untuk strategi ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan lagi. Untuk pemantapannya mungkin akan di bulan Januari. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu, apa yang menjadi titik ukur keberhasilan rencana Ibu tuh? Mungkin yang akan menjadi tolak ukur saya ketika tujuan yang saya inginkan ini berhasil adalah ketika saya sudah bisa melihat 3 anak yang tadi saya cantumkan, yang hiperaktif ataupun yang speech delay itu sudah mau mengikuti pelajaran. Bukan hanya sudah bukan bukan saya lihat pencapaiannya ya, tapi keminatan dia, kemauan dia untuk mengikuti pelajaran secara terarah dan juga sudah bisa mau dibimbing atau diarahkan, itu menjadi tolak ukur saya bahwa saya sudah berhasil. Oke, kan dari kesibukan Ibu ini kan banyak, sementara Ibu punya tolak ukur yang demikian tadi Ibu sebut. Nah, kalau misalnya sudah ada terjadi rencana mau adanya tolak ukur itu terjadi, tiba-tiba ada gangguan di diri Ibu, antisipasinya apa yang Ibu lakukan? Mungkin antisipasi yang bisa saya terapkan di diri saya itu kembali ke kesadaran diri, di mana saya harus berpikir kembali apa sih sebenarnya tugas utama, kewajiban saya, kemudian yang mana yang harus saya prioritaskan. Nah, kemudian saya akan mulai berpikir mencarikan solusi terhadap permasalahan atau gangguan yang nantinya akan muncul. Mungkin dari dukungan rekan kerja ataupun dari eh, senior saya dan juga dari kepala sekolah saya. Oke, uh, kita harapkan dari apa yang Ibu sampaikan ada tanggung jawabnya ke depannya, Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini apa? Hmm, Komitmennya ini saya ingin melakukan apa yang sudah saya harapkan secara berkala dan kontinu, di mana saya harus konsisten, tidak hanya 1-2 hari ketika saya sudah menggebu-gebu dengan tujuan ini, tetapi saya akan melakukannya setiap hari supaya apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Mungkin begitu, Bu. Oke ya, komitmen Ibu harapannya supaya bisa tercapai. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk komitmen ini bisa tercapai? Kalau untuk komitmen yang saya terapkan, saya berharap banyak dan penuh kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan tim guru, kemudian juga tenaga pendidik, dan tidak lupa dari kepala sekolah saya. Oke ya. Nah, dari sesi coaching ini, yang ingin saya tanyakan setelah kita melakukan sharing seperti ini, tindak lanjut Ibu apa dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Mungkin dari em, yang sudah saya dapati, saya mulai berpikir bahwasanya kedepannya saya akan lebih memanage waktu supaya saya bisa mengontrol emosi saya pada saat menghadapi anak-anak yang saya ampuh gitu. Nah, dari ketiga anak ini juga saya akan memberikan kegiatan lebih ataupun memberikan materi yang mereka minati sehingga mereka bisa perlahan-lahan mengikuti arah tujuan pembelajaran di dalam kelas saya. Oke, baik Bu. Ini sudah penghujung waktu nih Bu sesi ini. Jadi dari pertemuan kita ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita? Kesimpulan yang saya dapat, saya mulai menemukan titik terangnya, di mana ternyata semuanya itu berpulang kepada saya. Ya, benar. Apapun permasalahan yang muncul, itu sebenarnya tetap ada solusinya, hanya kita
kita literally harus berpikir pada saat pikiran tenang. Nah, ketika kita lagi duduk tenang, banyak solusi yang bisa kita ambil dan kita selesaikan nantinya. Oke, baik Bu. Dari kasus ini, kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat Ibu rasakan? Dari kasus ini, pembelajaran yang bisa saya ambil itu adalah ternyata tidak gampang menjadi seorang guru. Benar, Bu. Benar Gimana sekali. untuk menghadapi anak-anak yang di sini dominannya banyak ya, yang saya ampu Ya, dengan benar. karakter yang berbeda, kemudian setiap tahunnya berbeda Benar. anak-anaknya. Jadi benar-benar menambah kesabaran dan juga menguji ini kesadaran diri dan sosial saya terhadap anak-anak. Terkadang kita kan lupa dengan usia kita yang masih labil, terkadang kita bisa lupa bahwa kita itu seorang guru Ya, benar. yang harus menarik diri. Oke. Oke ya Bu, karena berhubung waktu telah habis, sesi ini saya juga mau keluar. Jadi ini saya nanti sewaktu-waktu pengen dengar lagi nih cerita Ibu, gimana setelah Ibu melakukan apa yang Ibu ceritakan tadi. Saya pengen dengar lagi nih ya Bu ya. Kapan-kapan kita Iya, ketemu lagi ya Bu, baik, nanti Bu. cerita lagi sama Iya, saya ya Bu ya. Oke, oke, Bu. makasih, bye. Makasih banyak, Ibu Ainun. Ganti ya. Oke, cukup nggak 15 menit tadi? Atau lebih? Kurang lebih cukup. Oke. Oke. Sekarang kita mulai dari saya ya, Bu. Oke. Oke, halo Bu Ainun. Apa Halo kabar? Ibu, baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik juga hari ini, Oke, Bu. makasih. Nah, Bu Ainun, kira-kira untuk pertemuan hari ini, apa nih yang akan kita bahas? Apa tujuan Ibu hari ini? Gini nih Bu, saya mau ngomongin masalah ini. Pembuatan modul ajar saya sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar Bu. Oh, pembuatan modul aja. Kira-kira bisa diceritakan lebih signifikan, Ibu? Iya, jadi begini Bu. Jadi modul ajar itu yang sekarang kan kami sekolah penggerak itu kan pakai kurikulum merdeka, ya kan? Jadi elemen-elemen yang harus dibuat tuh banyak banget, nggak sama banyaknya seperti yang kurikulum K13. Jadi banyak mengadopsi. Kemudian apa ya? Tata cara pembuatannya itu yang diberikan sama kepala sekolah itu hanya berupa teoritis gitu, nggak ada contoh konkretnya. Jadi saya bingung mau menerapkannya gimana gitu. Oke, nah dari permasalahan yang muncul ini kira-kira hasil apa yang diinginkan Ibu Ainun dari hasil pertemuan hari ini? Saya kepinginnya sih bagaimana saya bisa menyelesaikan pembuatan modul ajar ini dengan segera. Kemudian saya tahu apakah sudah sesuai atau belum yang diinginkan sama kepala sekolah sih, gitu. Oke, nah dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, saya agak menangkap kesimpulan ya. Saya tertarik pada ketika Ibu bilang bahwasanya Ibu merasa bingung untuk menerapkan modul ajar karena yang dikasih oleh kasek Ibu itu hanya teori-teorinya saja. Dan Ibu Ainun itu yang harus mengubahnya, mengimplementasikan ke modul ajar. Iya Nah, benar. kira-kira apa sih yang membuat Bu Ainun menjadi bingung ataupun ada hambatan yang Ibu rasakan gitu? Ya bingung juga seperti ini. Kadang kan eh, fase fase pencapaian anak itu kan ada ditentukan satu dengan umurnya, yang kemudian dengan ada fase tingkatan kemampuannya, fase A, fase B, fase C. Nah, jadi kalau anak tunagrahita itu, kalau umur kalendernya dia misalnya 10 tahun, itu kalau dia secara psikologisnya itu sama seperti anak umur prasekolah, umur 4 tahun. Oke. Jadi saya kadang bingung
metode yang mana, karena kan kurikulum yang dibuatkan di situ kan hanya diadakan itu hanya untuk sekolah, jadi tidak ada acuan untuk anak prasekolah. Jadi saya bingung juga mencari literasinya bagaimana untuk melakukan pembelajaran untuk anak prasekolah. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira ini Ibu sedang menyusun modul ajar pada fase berapa? Fase A sih yang terendah, kalau bisa pun ada lagi fase yang lebih rendah, tapi nggak ada. Jadi saya bingung cari referensinya. Oke, nah, karena Ibu berada pada fase A, tetapi anak-anaknya itu lebih dominan mengarah ke Prasekolah. prasekolah. Ya, Nah, benar. karena ini kebetulan nih, saya dan Bu Ainin kan berbeda untuk tingkatannya. Ibu, apakah Ibu sudah pernah mencoba bagaimana supaya Ibu bisa menghadapi kebingungan? Atau misalnya Ibu kan pastinya tentunya masih mencari apakah ada atau enggak fase yang di bawah fase A. Apakah Ibu pernah menemukan berkeinginan untuk menemukannya? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan itu tadi, pertama saya coba sharing, jadinya saya terakhir buka-buka kurikulum punya anak PAUD. Nah, dari situ saya mulai belajar, ternyata di anak PAUD itu yang harus dikembangkannya dulu itu perkembangan bahasa ya, perkembangan motorik halus, motorik kasar, kemudian yang ada 6 itu ya, pengetahuan apa ya, satu lagi saya lupa. Nah, jadi saya banyak mengadopsi dari situ, Bu. Jadi saya masukkan ke situ, padahal sebenarnya itu nggak ada di aturan-aturan kurikulum yang dibuat. Nah, jadi saya coba-coba nyebrang lah istilahnya begitu. Jadi cuma itu yang bisa Oke. saya lakukan. Nah, ketika Ibu sudah melakukannya, tentunya Ibu mempunyai gambaran kasar bagaimana untuk menyusun modul ajar di fase A, tapi berdampingan dengan fase fondasi tentunya. Benar, Nah, benar sekali. ketika Ibu sudah melakukan referensi itu, kesempatan atau keinginan apa yang Ibu inginkan nanti ke depannya untuk Ibu jalankan? Ya kalau bisa sih ke depannya nanti, karena kan acuan kurikulum yang diberikan itu kan terlalu tinggi buat anak-anak tunagrahita, sementara secara umur psikologis mereka tuh masih di prasekolah, makanya saya harapannya saya bisa menyisipkan pelajaran-pelajaran ada di prasekolah itu dulu, yang 6 dulu itu yang saya kembangkan, soal akademik nanti bisa saya sisipkan dengan sambil belajar sambil bermain. Yang jelas kalau saya rasa anak-anak itu memang motorik halus dan motorik kasarnya itu memang masih jauh sekali belum berkembang. Gitu, Bu. Oke. Nah, bagaimana caranya Bu Ainun? Kan Ibu Ainun ini mempunyai sudah mencari referensi, kemudian Ibu sudah ada gambarannya ke depannya mau buat bagaimana. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ainun lakukan untuk langkah awal yang Ibu Ainun lakukan nantinya? Langkah awal tentunya saya akan sedikit mengadopsi pembelajaran yang ada di prasekolah, contohnya karena memang motorik halus mereka tuh masih sangat-sangat perlu dikembangkan kembali, maka saya akan mengajarin mereka meremas seperti itu ya, sama seperti yang di TK, meremas, kemudian menggenggam, memeras, kemudian kalau permainan itu bergelantung, kalau motorik kasar saya akan mencoba melakukan tahapan-tahapan yang ada di prasekolah itu dulu. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Ainun sekarang Ibu merasa di posisi keberapa? Kedelapan. Sekarang Bu Ainun merasa di posisi ke-8. Nah, kalau begitu, bagaimana kekuatan yang Bu Ainun bisa terapkan di diri Bu Ainun supaya Bu Ainun itu bisa kembali semangat atau tidak bingung lagi untuk menerapkan modul ajar ini atau pembuatan modul ajar ini? Kekuatan yang saya miliki itu, saya itu orangnya kreatif dan suka ingin mencoba-coba gitu. Jadi kemudian kekuatan saya yang lain, saya itu punya apa ya, punya kekuatan diri bagaimana membuat anak itu supaya semangat belajar gitu. Saya sisipkan dengan permainan, saya pandai membawa mereka tuh supaya mau
mau belajar tuh sambil bermain. Itulah kekuatan yang saya miliki. Oke, oke. Nah, ini saya menangkap kata kunci dari Ibu nih saya tertarik bahwasanya Ibu Ainun itu kreatif. Nah, saya yakin pasti Ibu sudah mempunyai beberapa alur nih atau strategi Ibu. Nah, boleh diceritakan Ibu kira-kira bagaimana ya ke depannya yang Ibu ingin strategi apa ya ingin Ibu lakukan? Saya membuat alat permainan sederhana dari barang bekas buat sendiri nih. Jadi saya coba sebelum mereka belajar memegang, misalnya sebelum mereka belajar menulis, saya coba dulu mereka misalnya melakukan meremas kertas atau meremas spons. Kemudian untuk bisa menulis, saya buat pola dari kardus itu berbentuk horizontal. Di tengah-tengah itu nanti mereka akan menulis sesuai dengan pola yang saya buat di kertas kardus. Nah, supaya mereka juga mahir memegang apa tadi pensil, saya pertama sekali mengajarkan mereka pakai spidol dulu. Dari spidol nanti saya turunkan ke krayon, dari krayon nanti saya turunkan ke pensil seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Ainun. Nah, kembali lagi ke ini kita, pembuatan modul ajar dari yang Ibu sudah ceritakan. Kira-kira apa sih yang menurut Bu Ainun tolak ukurnya ketika Bu Ainun tuh merasa, oh, saya sudah bisa nih, saya sudah mantap atau sudah tidak bingung lagi untuk penyusunannya. Tolak ukurnya terjadi perubahan pada murid saya dengan modul yang saya buat secara bertahap meskipun agak lama karena saya terus melakukan uji coba. Yang kedua, mulai terjadi apa ya, tujuan pembelajaran yang saya buat di modul itu sudah tercapai seperti itu. Oke, nah bagaimana nih saya tertarik nih tujuan pembelajarannya tercapai. Kira-kira bagaimana sih yang kalau pada nilai di diri Ibu, bagaimana mengkategorikan bahwasanya tujuan pembelajaran itu tercapai? Ya, jadi dalam hitungan bulan misalnya saya targetkan anak bisa menulis garis lurus gitu atau garis miring dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, saya merasa wah kalau dia di bawah 1 bulan saya pasti akan merasa wah ini di luar target nih, saya berhasil nih tujuannya, maka saya akan lanjut ke tujuan berikutnya. Di luar target ternyata selesai. Gitu. Oke, begitu. Berarti Ibu sudah memiliki jangkauan ya, jangkar bahwasanya bagaimana ke depannya yang akan Ibu lakukan. Nah, ketika Ibu sudah memiliki beberapa strategi yang Ibu rencanakan, di tengah jalan mana tahu nanti kira-kira hambatan atau gangguan apa yang Ibu takutkan nantinya akan terjadi. Itu tadi waktu yang dalam waktu bersamaan saya diberi beban tugas di luar pembelajaran saya, misalnya tugas sebagai guru penggerak ini tiba-tiba nanti ada harus menyelesaikan tugas sebagai bendahara, kemudian ada tugas lagi suruh melatih guru-guru, itu merasa terganggu sih. Kemudian ini dalam waktu dekat ini juga ada suruh mempersiapkan perlombaan untuk anak-anak, saya harus merancang baju mereka. Nah, seperti itu sih. Takutnya Oke, itu. dari tugas Ibu yang Ibu ceritakan sangat banyak nih. Sekolah Ibu merupakan salah satu orang hebat tentunya ya, karena dipercaya untuk menghandle beberapa tugas sedemikian rupa. Nah, tentunya Ibu pasti mempunyai solusi dari diri Ibu. Kalau nantinya tiba-tiba mana tahu hambatan itu terjadi di tengah jalan dan benar-benar tugas dari setiap kegiatan atau job desk Ibu itu berpas-pasan pada hari atau pada jangkauan waktu yang sama. Gimana kira-kira solusi dari diri Ibu untuk menghadapinya? Apa ya? Kalau menurut saya, sepertinya saya harus segera menyelesaikan modul ajar saya karena nanti tentu saya akan menitipkan murid saya ke guru lain. Nah, supaya tercapai tujuan yang saya buat, saya berikan modul itu ke guru tersebut. Jadi harus benar-benar cepat diselesaikan sih. Oke, baik. Nah, kemudian komitmen yang akan Bu Nur Ainun buat ke depannya nanti ini bagaimana? Apakah Bu Ainun sudah memiliki gambarannya?
apa ya, komitmennya saya ingin menjadi guru yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan semua pekerjaan saya. Kemudian saya berkomitmen apa yang saya lakukan itu benar-benar ada perubahannya buat murid saya dan juga buat rekan-rekan lainnya. Oke, nah di sini saya melihat garis besarnya tanggung jawab. Nah, ketika Ibu Ainun diberikan tanggung jawab dan Ibu juga menyadari bahwasannya tanggung jawab Ibu itu harus dilakukan dengan sepenuhnya. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Ainun untuk menjaga komitmen itu supaya tetap terus bisa dilakukan? Saya berharap sih kerjasama kolaborasi dari guru-guru yang bisa menolong saya ketika saya banyak pekerjaan. Mereka mau menerima murid saya untuk menggantikan saya. Kemudian ada pengertian juga dari kepala sekolah. Itu sih. Oke, nah kalau untuk komitmen yang Ibu sudah rencanakan ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari pertemuan hari ini? Kesimpulannya saya harus bisa menjadi orang yang bisa manajemen waktu dengan baik, dan saya harus bisa menjadi orang yang sekreatif mungkin bagaimana menggantikan waktu yang hilang itu bermanfaat dengan waktu yang sedikit, seperti itu. Oke, Bu Ainun, berarti Ibu nantinya berharap bahwasanya ke depannya Ibu bisa lebih memanage waktu Ibu untuk segala job desk Ibu. Nah, dari kesimpulan yang ini, kira-kira saya juga ingin menanyakan kembali kepada Bu Ainun. Nah, bagaimana supaya tanggung jawab sama komitmen yang Bu Ainun sudah rencanakan atau Ibu bayangkan ini bisa tetap maksudnya berjalan terus menerus dan tetap Ibu lakukan. Itu kira-kira eh, apa yang bisa Ibu lakukan gitu supaya itu tetap berkontinu dan tidak terputus setengah jalan nantinya. Menyelesaikan segera tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda dan tidak bertumpuk-tumpuk, karena tentu kita belum tahu besok itu pasti ada tugas berikutnya. Jadi kalau menurut saya sih tugas hari ini kalau bisa diselesaikan hari ini, untuk berikutnya kita juga harus bisa seperti itu. Gitu sih. Oke, Bu Ainun. Nah, pada kesimpulannya hari ini kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan nih dari hasil pertemuan hari ini? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusinya untuk di diri Ibu? Jadinya saya lebih memahami kekurangan dan kelebihan saya dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya bisa merefleksikan kesalahan-kesalahan saya yang selama ini saya lakukan, dan mudah-mudahan ke depannya saya tidak mengulanginya. Seperti itu. Iya, baik Bu Ainun. Nah, di sini Bu Ainun bilang Bu Ainun akan merefleksikan dari kegiatan yang sudah pernah Ibu lakukan, kemudian akan memperbaiki diri. Nah, tentunya Bu Ainun ini pasti sudah termasuk guru ataupun orang hebat. Jadi tentunya nanti saya juga ingin mendengarkan lagi ketika Bu Ainun sudah melakukannya. Nanti kita bisa berbincang lagi Bu Ainun untuk tentang apa kedepannya yang Ibu dapatkan. Oke, baiklah Nah, Bu. untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya Bu Ainun. Oke, makasih ya Karena Bu sudah, Melisa. iya, sama-sama. Bye.